Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja kedengerannya agak aneh, tapi super menarik. Kita akan lihat gimana penelitian bisa mengubah cara kita mikirin tabir surya, dan ini dia kuncinya, limbah sarang lebah. Ya, benar, limbah. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa mungkin rahasia buat bikin tabir surya yang lebih canggih itu justru ada di sesuatu yang kita anggap sampah? Sesuatu yang dibuang dari sarang lebah? Kedengarannya mustahil ya, tapi ini inti dari semua yang akan kita bongkar hari ini. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, tapi sebelum kita ngomongin soal lebah, kita harus paham dulu musuh utamanya siapa. Yup, matahari. Dia emang sumber kehidupan, tapi di sisi lain dia juga punya bahaya yang nggak kelihatan. Bahaya itu namanya radiasi ultraviolet atau sinar UV. Sebenarnya ada beberapa jenis, tapi yang paling sering jadi masalah buat kulit kita itu UVA dan UVB. Kalau kita kena terlalu banyak, akibatnya bisa macam-macam, dari mulai penuaan dini, keriput, sampai yang paling serius, kanker kulit. Nah, inilah alasan kenapa kita semua disuruh pakai tabir surya kan? Nah, dari sini ceritanya jadi makin seru. Ternyata, para peneliti nggak mencari solusi di lab super canggih. Jawabannya justru datang dari tempat yang, sama sekali nggak kita duga. Betul banget, jawabannya ada di limbah sarang lebah, tepatnya dari lebah madu kelanceng, atau nama kerennya Trigona biroi. Bayangin deh, material yang biasanya cuma dibuang gitu aja, ternyata punya potensi yang gede banget. Tapi ya jelas, kita nggak bisa langsung ambil limbahnya terus diolesin ke muka kan? Para ilmuwan harus membedah dulu bahan ini buat nemuin sebenarnya apa sih kandungan di dalamnya yang paling jagoan. Prosesnya ini benar-benar kayak jadi detektif kimia. Mereka harus misah-misahin semua komponen di dalam limbah itu satu persatu buat dites mana yang punya kekuatan paling super buat ngelawan sinar UV. Jadi ada 3 langkah utama. Pertama itu maserasi. Gampangnya, limbahnya direndam di dalam etanol. Bayangin aja kayak lagi nyeduh teh, tapi ini versi super pekat. Kedua, disaring, biar dapat ekstraknya doang. Nah, yang ketiga ini paling penting, namanya fraksinasi. Di sini, mereka pakai berbagai pelarut buat misahin ekstrak tadi jadi beberapa geng senyawa yang beda-beda. Dari proses tadi, muncullah 4 jagoan yang siap diadu. Ada ekstrak etanol yang asli, terus ada 3 hasil pemisahan tadi, fraksi N-heksana, fraksi etil asetat, sama fraksi air. Nah, sekarang saatnya pertarungan dimulai. Siapa yang bakal jadi juara tabir surya? Keempat sampel ini langsung diuji habis-habisan. Benar-benar dites buat ngukur sejago apa mereka ngelindungin kulit dari sinar UV. Penasaran hasilnya gimana? Yuk kita lihat. Tes pertama udah pasti yang paling kita kenal, SPF atau Sun Protection Factor. Gampangnya, SPF itu ngukur seberapa kuat perlindungan dari sinar UVB yang bikin kulit kita gosong atau kebakar. Aturannya simple, makin tinggi angkanya makin bagus. Dan ini dia hasilnya. Coba deh, lihat deh garis yang warna abu-abu. Itu tuh si fraksi etil asetat. Lihat nggak gimana nilainya langsung meroket, jauh ninggalin yang lain pas konsentrasinya makin tinggi? Wah, ini sih jelas, kemampuannya jauh di atas rata-rata. Tes berikutnya sedikit lebih teknis, transmisi eritema. Ini intinya ngukur seberapa banyak radiasi UVB yang bisa lolos dan bikin kulit kita jadi kemerahan. Nah, beda sama SPF, untuk tes yang ini, kita justru mau angkanya serendah mungkin. Makin kecil, makin mantap. Dan lagi-lagi, lihat siapa yang jadi bintangnya. Fraksi asetil-etil, si garis abu-abu itu. Nilainya anjlok. Dia satu-satunya yang berhasil masuk ke kategori perlindungan ekstra. Yang lain, wah ketinggalan jauh. Kelihatan banget kan bedanya? Ini kemenangan mutlak lagi. Oke, tes terakhir, transmisi pigmentasi. Kalau yang ini fokusnya ke sinar UVA. Ini jenis sinar yang bikin kulit jadi lebih gelap dan yang lebih parah bikin cepat tua. Sama kayak tes sebelumnya, angka paling rendah adalah pemenangnya. Dan hat-trick, untuk ketiga kalinya, fraksi etil asetat lagi-lagi juaranya. Walaupun yang lain ada sedikit kemampuan ngelindungin, tapi si etil asetat ini konsisten punya nilai paling rendah. Artinya, dia yang paling jago nahan radiasi yang bikin kulit gelap. Oke, setelah 3 ronde pengujian super ketat, pemenangnya udah jelas banget. Nggak perlu diragukan lagi. Sekarang, yuk kita bongkar rahasia di balik kehebatan si juara ini. Tabel ini benar-benar ngerangkum semuanya. Coba fokus ke barisnya etil asetat. Cuma dia satu-satunya yang dapat predikat juara di semua kategori.
Perlindungan SPF-nya maksimal, perlindungan dari kemerahannya dapat perlindungan ekstra, dan buat pigmentasi dapat sunblock. Komplit! Dan ini dia angka saktinya 11,8988. Angka tadi itu adalah nilai SPF tertinggi yang bisa dicapai sama si fraksi etil asetat. Menurut penelitiannya, angka segitu udah masuk kategori perlindungan maksimal. Gila kan? Apalagi mengingat ini datangnya dari sumber alami. Keren banget! Jadi, apa sih rahasianya? Senjata supernya apa? Jawabannya ada di senyawa yang namanya flavonoid. Ternyata, si fraksi etil asetat ini paling kaya akan flavonoid. Gampangnya gini, bayangin flavonoid itu kayak spons-spons super kecil yang tugasnya nangkep dan nyerap sinar UV jahat sebelum sempat ngerusak kulit kita. Terus apa artinya semua ini? Apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari penemuan yang keren banget ini? Intinya adalah ini, sains itu nunjukin ke kita gimana caranya ngubah sesuatu yang kita anggap sampah jadi sumber daya yang super berharga dan juga ramah lingkungan. Ini benar-benar contoh nyata inovasi, mengubah limbah jadi bahan baku potensial buat tabir surya alami yang ampuh. Dan ini jadi bikin kita mikir ya, kalau limbah sarang lebah aja bisa nyimpen solusi sekeren ini, kira-kira rahasia alam apa lagi ya yang masih tersembunyi di luar sana, yang tinggal nunggu waktu buat kita temukan? Coba deh bayangin.